Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian astrofotografi. Astrofotografi dalam bahasa Inggris adalah kata majemuk mudhaf wa mudhaf ilaihi dalam bahasa Arab, atau gabungan dari beberapa kata yang menyatakan satu pengertian. Kata tersebut gabungan dari kata astronomi dan fotografi. Kata tersebut gabungan dari kata astronomi dan fotografi. Astronomi adalah salah satu ilmu alam yang mempelajari tentang benda-benda langit, misalnya bintang, planet, bulan, dan lain-lain, serta fenomena lain yang terjadi di luar atmosfer bumi. Fotografi atau fotografi dalam bahasa Inggris adalah kegiatan merekam dan memanipulasi cahaya untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Fotografi juga gabungan dua kata dari kata foto yang berasal dari istilah Yunani atau pos yang berarti cahaya, dan grafik atau graf yang berasal dari istilah Yunani grafi, berarti tulisan atau gambar. Dalam astrofotografi terdapat dua jenis utama astrofotografi yang dapat dicapai melalui DSLR. Yang pertama, astrofotografi luas atau wide field. Jenis astrofotografi ini adalah yang paling populer di kalangan fotografer dan dipotret melalui DSLR dengan lensa sudut lebar. Fotografi ini biasanya menggambarkan langit berbintang atau jejak bintang di atas sebuah pemandangan. Ketika melakukan pemotretan astrofotografi, pastikan untuk mempersiapkan waktu yang cukup karena Anda akan memerlukan waktu yang banyak. Anda akan mengekspos sensor Anda untuk cahaya yang sangat sedikit yang masuk melalui apertur lensa, yang berarti Anda akan memotret pada mode bulk, yang memungkinkan Anda untuk mencapai kecepatan shutter lebih lama daripada kebanyakan DSLR. Atau biarkan bukaan apertur terbuka untuk waktu puluhan menit. Jenis kedua yaitu astrofotografi selang waktu atau time lapse. Jenis ini dilakukan dengan mengombinasikan beberapa gambar dari eksposur yang berbeda ke dalam satu video atau satu gambar. Jika ingin mencoba fotografi selang waktu, akan memerlukan sebuah tripod yang tidak goyah, filter ND, dan remote interferometer. Alat ini adalah sebuah pemicu kamera otomatis yang terprogram dan dapat memungkinkan Anda untuk memotret ratusan gambar pada interval waktu tertentu dan mengatur jarak eksposur, serta dibutuhkan kesabaran karena waktu pemotretan membutuhkan waktu yang lumayan lama, dan 5 detik merupakan jangka waktu yang pas. Dan adapun contoh gambar seperti gambar di samping. Dalam penelitian astronomi profesional, fotografi ini merevolusi lapangan dengan merekam ratusan dan ribuan bintang baru dan nebula yang tak terlihat oleh mata, yang mengarah ke teleskop optik dan semakin besar pada dasarnya besar kamera, yang dirancang untuk mengumpulkan cahaya untuk direkam pada film. Astrofotografi secara langsung ini memiliki peran awal dalam survei langit dan klasifikasi bintang. Namun seiring waktu dan perkembangan teknologi itu telah memberikan cara untuk peralatan yang lebih canggih dan teknik yang dirancang untuk bidang tertentu. Pada video kali ini kita juga akan membahas mengenai instrumen astrofotografi secara umum. Instrumen yang diperlukan dalam kegiatan astrofotografi ada dua jenis, yaitu software dan hardware. Secara rinci, instrumen yang digunakan dalam astrofotografi yang pertama yaitu software astronomi. Software astronomi adalah suatu program yang dikembangkan untuk keperluan observasi. Software ini sebagai pemandu dalam mendeteksi posisi benda-benda langit yang dituju. Software astronomi ada yang dibuat untuk panduan observasi dan penyuluhan kalender dalam bentuk data. Ada juga yang dibuat sebagai simulasi pergerakan benda-benda langit secara real-time yang biasa disebut sebagai planetarium. Software astronomi yang berupa simulator benda-benda langit lebih detail lagi.
Selain menampilkan gambar dan posisi benda-benda langit secara real-time, software ini juga dapat menampilkan data real-time benda-benda langit yang disimulasikan. Bahkan, sebagian software dalam kategori ini bisa dipadukan dengan computerized teleskop yang secara otomatis akan menggerakkan teleskop ke target tertentu sesuai panduan software tersebut. Salah satu contoh software yang digunakan dalam astrofotografi yaitu Stellarium. Stellarium adalah aplikasi planetarium bebas dan sumber terbuka yang mensimulasikan langit nyata secara real-time. Stellarium memungkinkan penggunanya untuk mensimulasikan langit tergantung pada lokasi dan waktu yang diatur. Peristiwa langit yang dapat diamati dengan Stellarium yaitu seperti hujan meteor, gerhana, supernova, proyeksi panorama, dan kontrol teleskop. Instrumen yang kedua yaitu teleskop. Teleskop atau mirkap adalah sebuah perangkat optik yang digunakan untuk menambah kemampuan mata dalam melihat benda yang jauh atau yang redup, khususnya benda langit. Teleskop yang biasa disebut optical tube atau tabung teleskop yaitu instrumen optik yang berfungsi mengumpulkan lebih banyak cahaya ke mata dan dapat memperbesar serta memperjelas objek yang jauh. Optik teleskop terdiri dari dua bagian, yaitu objektif dan okular. Objektif berfungsi untuk memusatkan cahaya objek pada satu titik api atau fokus, sedangkan okular berfungsi menangkap cahaya yang sudah berpusat tersebut. Sesuai dengan cara kerjanya, ada 3 jenis utama teleskop yang digunakan, yaitu refraktor atau dioptik, reflektor atau katoprik, dan katadioptik. Jenis yang pertama yaitu teleskop refraktor atau dioptik, yaitu teleskop yang hanya menggunakan lensa saja untuk menampilkan bayangan benda. Teleskop refraktor merupakan jenis pertama kali yang ditemukan dari ketiga jenis teleskop yang ada. Jenis yang kedua adalah reflektor atau katoprik, yaitu jenis teleskop yang menggunakan cermin untuk memantulkan cahaya dan bayangan benda. Teleskop reflektor adalah teleskop yang menggunakan satu atau kombinasi dari cermin lengkung yang merefleksikan cahaya dan bayangan gambar. Jenis yang ketiga yaitu katadioptik, yaitu jenis teleskop yang menggunakan kombinasi dari lensa dan cermin sebagai pengumpul cahaya sekaligus bayangan benda. Teleskop katadioptik sebenarnya adalah implementasi dari penggunaan sistem katadioptik yaitu sistem yang memadukan penggunaan lensa dan cermin lengkung. Yang ketiga yaitu mounting. Mounting adalah dudukan atau penyangga teleskop yang selain berfungsi sebagai penopang juga sebagai pengatur pergerakan teleskop dalam membidik objek. Dari sisi kerjanya, mounting terbagi menjadi dua, yaitu mounting ekuatorial dan mounting alt-azimut. Sedangkan dari sisi pergerakan, mounting terbagi juga menjadi dua, yaitu mounting manual dan robotik. Mounting ekuatorial berfungsi menggunakan 3 buah sumbu, yaitu RA, deklinasi, dan ekuator. Sedangkan mounting alt-azimut menggunakan 2 buah sumbu, yaitu X atau altitude dan Y atau azimut. Instrumen yang keempat yaitu kamera. Dalam kegiatan astrofotografi, kamera merupakan perangkat yang menerima objek yang ditangkap oleh lensa objektif dan rekamannya dalam bentuk digital. Dari berbagai model yang ada, secara umum kamera bisa dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah ILC. ILC adalah kamera dengan lensa yang bisa diganti-ganti yang menyajikan berbagai menu setting manual sehingga lebih luas untuk disesuaikan dengan objek yang akan dibidik. Kemudian yang kedua adalah dedicated astronomy. Nah, dedicated astronomy adalah kamera yang dirancang khusus untuk disambungkan dengan teleskop. Kamera ini terdiri dari sensor CCD yang dilengkapi sebuah terrain yang berfungsi sebagai penghubung dengan teleskop. Yang ketiga adalah compact camera. Compact camera atau yang biasa disebut kamera saku adalah kamera otomatis yang menggunakan format pengambilan gambar dan penyimpanan digital dengan ukuran kecil dan ringan sehingga mudah dibawa. Kamera smartphone termasuk ke dalam kategori kompak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi edit gambar. Seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi edit gambar sangat penting kita gunakan dalam mengedit gambar untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih bagus. Kemudian ada pun 3 aplikasi yang dapat kita gunakan dalam mengedit gambar. Yang pertama adalah Snapseed,
yang kedua Lightroom, dan yang ketiga adalah Photoshop. Dengan menggunakan salah satu aplikasi tersebut, maka kita dapat menghasilkan gambar yang lebih baik dan lebih bagus, karena ada beberapa fitur-fitur yang dapat membuat gambar kita lebih bagus. Aplikasi pengolah gambar bertujuan untuk mengolah, menyeleksi, menambahkan, menggabungkan dan sebagainya, komponen cahaya, objek dan sebagainya dari gambar yang diperlukan untuk menjadikan gambar lebih baik. Langkah dan tips astrofotografi memotret galaksi Bima Sakti menggunakan smartphone. Pertama, menyiapkan alat, kemudian arahkan objek Bima Sakti. Selanjutnya, pahami segitiga exposure. Segitiga exposure adalah istilah yang digunakan untuk 3 elemen dasar exposure, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Masing-masing elemen ini saling terkait dalam mempengaruhi cahaya yang masuk mencapai sensor kamera untuk merekam foto, di mana juga disebut dengan exposure. Kemudian masuk ke model manual, setting, menyimpan raw atau option, orient dan screen ratio. Aktifkan roller object, AF atau MV, mode fokus, shutter speed, ISO, EF atau exposure value atau stop, white balance. Kemudian temukan lokasi yang cerah dan minim polusi cahaya. Ketahui di mana letak posisi objek. Gunakan kamera yang memiliki ISO yang mumpuni, mulai dari ISO 400 yang kemudian disesuaikan dengan terangnya kondisi sekitar atau opsional. Gunakan long exposure maksimal 30 detik agar hasil tidak terjadi trail. Gunakan bukaan aperture yang lebar f/1,4, f/1,8, f/2. Komposisikan gambar sesuai dengan yang diinginkan. Olah gambar melalui proses editing lanjutan seperti Snapseed, Photoshop, Lightroom, dan sebagainya.